Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bersemangat, kita dulu yel ya. Yelnya biota itu ada 3. Kalau pertama adalah apa kabar, kedua biota, dan yang ketiga adalah biota wisata. Yang sudah ada sekarang itu kan ada 2, apa kabar dan biota. Yang terakhir ini kita tambah biota wisata, go 10.000 jamaah, Allahu Akbar. Oke, siap. Ya, coba dulu. Ini pesawat 1 dulu, ini pesawat 2 ya. Selalu yang Pesawat 1. tua kita ya. Apa kabar? Kita berdiri ya. Biota Kita berdiri ya semua ya. Berdiri semua ya. Berdiri semua. biota wisata luar biasa. Laki-laki dong, berdiri dong, bersemangat. Berdiri ya. Berdiri, Bos. Yang sini ya, jangan kalah. Diri. Coba. Semangat dong. Semangat. Semangat dong. Kita mulai ya. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Biota Bersama kita datang. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. biota wisata. Waalaikumsalam. 10.000 jamaah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa kabar. Iya. Semuanya ya, semuanya. Iya, semua ya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Biota Bersama kita datang. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. biota wisata. Waalaikumsalam. 10.000 jamaah. Alhamdulillah. Ini semangat yang merupakan doa kepada kita. Karena kalau kita memulai usaha, memulai suatu pertemuan atau usaha dengan semangat, beda hasilnya kalau kita loyo. Setuju? Setuju. Oke. Nah, tentunya pada kesempatan ini sebenarnya kalau kemarin di Makassar itu diadakan meeting seperti ini itu dari jam 10 itu sampai jam 6 sore itu pun tidak cukup waktunya. Karena luar biasa antusiasnya anggota. Kebetulan di sini kita dikasih batas ya, kita percepat yang tadinya 10 jam menjadi 3 jam. Masya Allah. Sempit Makanya ya. simak baik-baik dan dari materinya dari 10 jam menjadi 3 jam. Berarti kita percepat. Kan begitu? Ya. Nah, karena kita ada waktu di sini terbatas ya. Nah, tentunya pada kesempatan ini Bapak Ibu digabung dari 2 cabang dan dari 2 kantor. Tangerang, bisa angkat tangan yang Tangerang. Nah, ini Tangerang ya. Terus yang Jakarta. Luar biasa. Tangerang itu kita dirikan kurang lebih setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Sedangkan Jakarta kita dirikan di 4 bulan yang lalu. 4 bulan. Ya, jangan kalah. Harus bersaing. Sengaja kita gabung di sini supaya ada motivasi, ada persaingan. Artinya persaingan sehat. Jangan kalah. Kalau Tangerang 1 pesawat, Jakarta harus 2 pesawat. Jadi gitu. Supaya ini persaingan sehat. Ya. Karena kita punya konsep gerakan peningkatan produksi pekerjaan menuju Baitullah. Bukan hanya kesejahteraan, tapi kita harus dunia akhirat. Luar biasa. Ya. Nah, tentunya saya tidak langsung menjelaskan di sini. Saya juga seperti Bapak Ibu dulu. Jadi saya dari dulu sejak tahun 1994, bayangkan. Saya sudah juga mengenal namanya bisnis seperti mungkin Bapak yang ada lakukan. Saya mau tahu di sini ruangan ini siapa yang pernah menjalankan network atau jaringan? Ada yang pernah menjalankan? Ada yang pernah? Saya mau tahu dulu. Yang pernah menjalankan bisnis jaringan? Bisa katakan, jangan malu. Karena saya dulunya juga menjalankan begitu dari 93. Tidak langsung punya perusahaan. Saya merintis dari nol. Masih kuliah. Saya masih kuliah waktu itu di Semarang, di Undip. Tahun 2000, 2009, 3 sampai 4. Saya juga mencari. Waktu itu saya juga jalankan namanya bisnis, ada namanya Emboy. Pernah Emboy sih, tahu Emboy? Emboy tahu. Emboy sekarang masih ada. Masih.
Cuma masalahnya MW itu menurut saya itu tempat kuliah, bukan tempat cari uang. Kenapa? Karena susah sekali dapat uang. Oh iya. Untuk mencapai impian saya sudah gagal. Bahkan saya cuti 2 tahun kuliah saya, tinggalkan, saya belum dapat impian saya. Tapi saya dapatkan adalah di situ saya belajar kuliah. Akhirnya setelah tinggalkan di situ, saya menjalankan dari bisnis satu ke bisnis yang lain. Alhamdulillah dari pengalaman saya situ, dari satu bisnis ke yang lain, saya bisa sukses. Karena bisnis network itu ada beberapa sistem. Ada namanya matahari. Tahu matahari? Tahu. Konsepnya adalah tergantung omset. Ada namanya binary. Ini binary menarik karena cepat dapat uang. Ada juga namanya bisnis investasi. Janjinya lebih besar, tapi hilang juga. Dan semuanya sudah saya lakukan, sudah lewati. Akhirnya saya berpikir pada suatu saat, saya berpikir begini. Ini semua bisnis ada dua. Kalau bukan kita yang tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Iya. Kan begitu. Benar. Saya tinggalkan MW karena saya tidak bisa membuka impian saya di situ. Karena berat sekali. Kondisi Indonesia belum bisa menerima produknya. Terus saya melangkah yang lain yang penghasilannya besar. Yang jadi masalah ini saya ditinggalkan terus. Sudah dapat uang puluhan juta, ratusan juta di situ, hilang lagi perusahaannya. Jalankan lagi satunya, hilang lagi perusahaannya. Akhirnya berpikir, sampai kapan saya mau pensiun? Karena kita bisnis di network itu tentunya apa? Pensiun. Kita mau freedom. Kita suatu bebas, tidur pun dapat uang, jalan-jalan pun dapat uang. Yang jadi masalah kan banyak sekarang orang itu banyak uangnya, tapi tidak ada waktunya. Ada juga banyak waktunya, tapi tidak ada uangnya. Ini kan yang jadi masalah. Sedangkan kita mau banyak uang, banyak waktu, bisa banyak teman. Itulah impian kita sebenarnya. Nah itulah. Akhirnya saya berpikir, wah kalau begitu saya mencoba mencari bisnis yang lain, bisnis yang bisa membuat. Akhirnya waktu itu di tahun 2007 saya mulai bikin perusahaan sendiri. Karena kenapa saya bikin perusahaan sendiri? Saya melihat pertanian Indonesia mempunyai olahan pertanian luar biasa. Saya berbisnis pertanian, fokusnya pupuk. Alhamdulillah saya mulai dari situ berkembang. Saya sudah mulai dari satu pabrik. Alhamdulillah sekarang sudah ada 4 produk kita yang punya 4 pabrik juga yang kita kembangkan. Itu dari 2007. Dan tentunya kenapa saya lari ke situ karena omset terbesar itu di situ di pertanian. Pak Amran Menteri Pertanian juga awalnya itu dia dapat uang banyak itu dari pertanian juga. Ada bisnisnya namanya itu tikus di Gunung Amran. Itu tirak. Sewaktu itu saya lihat katanya dari dua masuk di kementerian, sudah masuk dua kementerian, dia dapat beberapa kali itu dapat tender itu 100 miliar sekali masuk. Akhirnya dari modal itu sekarang sudah asetnya luar biasa, sudah triliunan. Jadi awalnya dari pertanian, makanya saya tertarik. Nah, itu ya, itulah gambaran konsep di sini. Jadi dari pengalaman saya bersama Pak Haji Haruna, kebetulan Pak Haji Haruna juga, saya mengembangkan bisnis network dari tahun 2000 dari 93 juga sama-sama. Jadi saya tahu persis beliau juga, dia sukses di setiap bisnis yang dia lakukan sampai sekarang. Mulai dari situ sampai sekarang tidak ada usaha yang dia lakukan yang lain kecuali network terus. Tetapi dia sukses. Banyak orang menjalankan network terus, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Kalau Pak Haji Harun itu beda, dia jalankan di situ, tapi dia sudah punya pasif income dari situ. Dia punya ruko, dia punya mobil, dia punya apartemen, dia punya macam lah. Artinya kalau mau pensiun sudah bisa. Cuma waktu itu saya ajak, Pak, bantu saya jalankan bisnis ini. Dia bilang saya sudah capek menjalankan bisnis seperti ini, karena selalu ditinggalkan terus. Dia sudah dapat miliaran, ratusan juta, tinggal lagi.
baru bisnis yang tidak ditinggalkan. Kita fokus itu karena kalau bukan kita yang melaksanakan, kita tidak bisa mendapatkan impian yang kita inginkan. Yaitu suatu bisnis yang jangka panjang, semua orang bisa merasakan dan tidak ditinggalkan orang. Nah, akhirnya alhamdulillah beliau bergabung di IoT itu sejak 2004. Jadi baru 2004 dia bergabung di Biota untuk membantu saya, dan saya kasih beliau sebagai direktur Biota Academy dari aplaus untuk beliau. Alhamdulillah hanya dalam jangka lebih 1 tahun Biota Academy, Biota sudah berkembang di mana-mana dengan adanya sistem. Jadi Bapak Ibu kalau mau sukses jalankan satu sistem. Suksesnya sudah diberikan orang. Itulah konsepnya. Jadi dari pengalaman saya itu semua, akhirnya saya mencoba melihat bahwa ada beberapa faktor untuk orang sukses. Ini. Jadi kunci sukses itu ada 4 menurut saya. Dari pengalaman saya dari tahun 1993 sampai sekarang, saya pelajari dari bisnis yang berhasil, yang gagal, yang bagaimana. Hanya sama menemukan dari saya ada 4 faktor kenapa bisnis itu bisa sukses. Jadi ada 4 faktor. Ada 4 faktor. Faktor pertama adalah, ini faktor suatu usaha bisa jangka panjang dan seseorang bisa sukses dalam menjalankan bisnis network itu ada 4. Ini pertama, harus dari perusahaannya, karena perusahaannya sama dengan kalau kita menyeberang suatu pulau, inilah perahunya. Kalau perusahaannya tidak kuat, kita akan tenggelam, kita akan ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak menjalankan suatu usaha, yang pertama Bapak lakukan adalah lihat perusahaannya. Apa saja yang harus dilihat? Pertama, legalitasnya. Jangan sampai legalitas perusahaan itu baru, artinya belum sempurna, belum diatur oleh penegak, sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Kalau tidak mendapatkan, nanti akan ditutup, gitu ya. Itu alhamdulillah Biota Wisata dan semua perusahaan kita dan semua produk itu semua mendapatkan legalitas yang lengkap. Tidak ada perlu Bapak lakukan lagi. Silakan Bapak jalankan di mana saja. Yang kedua, pengalamannya. Ini juga perlu. Pengalaman suatu usaha yang Anda ikuti. Jangan menjalankan suatu usaha, sistem dulu muncul, baru pendukungnya datang dicari. Kalau Biota itu dari perusahaan yang pertama kita rintik itu dari produk pupuknya saja itu dari 2007. Sekarang sudah 18 tahun. Itu dari pupuk. Dari umroh kita sudah bermain di 2010. Sekarang sudah 2015, jadi sudah 15 tahun. Nanti setelah kuat itu di 2017 baru kita buat namanya Biota Indonesia Sejahtera. Nah, disitulah dikatakan Biota Group, penggabungan 3 perusahaan di 2017. Jadi tidak misalnya seperti yang lain, bikin dulu sistem baru cari produknya. Produk itu rawan. Kenapa? Apalagi kalau produk itu adalah produk orang lain berkembang. Setelah berkembang, produknya tidak mau masuk situ, ya ubah lagi. Iya, benar. Kan Bapak Ibu semua, kira-kira Bapak kagak pingin bisnis ini jangka panjang. Tidak mau misalnya setahun 2 tahun gila lagi. Mau seperti itu kan? Tidak. Tidak kan? Mau yang bisa kalau perlu diwariskan. Karena memang itu impian seseorang. Ya, artinya pengalamannya bagaimana? Nah, alhamdulillah pengalaman sistem bisnis sudah kurang lebih 30 tahun saya berpengalaman. Banyak orang membuat satu sistem bisnis baru belajar di situ. Kalau kita sudah pernah melaksanakan, pernah merasakan, baru kita buatkan sistem. Ya. Terus yang kedua, pengalaman dari umroh itu sudah 15 tahun. Jadi bukan misalnya sistem dulu, artinya tanpa sistem pun bisnis ini sudah jalan. Benar. Apalagi kalau diikuti dengan Sistem. Saya kira lebih banyak karena tanpa sistem itu kan hanya beberapa orang. Ya.
Tapi kalau dengan sistem melibatkan ribuan orang, makanya ini lebih kencang. Terus yang apa lagi? Fasilitas. Ini juga perlu. Karena saya tahu bisnis network itu memang modalnya rendah, sedikit. Tapi yang jadi masalah, operasionalnya besar. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena kita selalu pertemuan. Coba kalau pertemuan di rumah makan, panggil orang, yang bayar siapa? Tidak mungkin yang undangan yang dipanggil akan membayar. Benar. Pasti yang mengundang. Iya. Nah, kalau begitu, kadang-kadang berpikir, wah, mau datang sini, waduh, siapa lagi yang membayar ini? Apalagi kalau baru memulai. Maka setelah itu saya berpikir, karena saya sudah pernah mengalami, saya membuat setiap kantor yang ada di Indonesia, kita harus terapkan setiap pertemuan harus lengkap fasilitasnya dan harus kita makan bersama. Luar biasa. Dan kalau perlu disiapkan penginapan di situ supaya yang dari jauh bisa tinggal di situ. Alhamdulillah ini kita sudah wujudkan satu demi satu. Makanya Bapak tidak usah khawatir, kita sudah siapkan fasilitas itu. Coba kalau bisnis lain, katakan Pak, saya mau menginap di sini, pasti diusir. Karyawan saya tidak menginap di sini, bagaimana mau menginap? Betul nggak? Betul. Kalau Biota sudah menyiapkan semua itu, kenapa? Karena saya sudah pernah alami bahwa menjalankan bisnis networking, menjalankan bisnis jaringan itu operasionalnya besar. Operasional besar. Memang modalnya sedikit, tapi operasionalnya besar. Sedangkan bonus Anda masih kecil, kan begitu? Nah, ya. Dan paling menarik, yang paling menentukan dalam jangka panjang suatu perusahaan ini adalah manajemen keuangan. Banyak perusahaan hancur gara-gara manajemen keuangannya tidak bisa mengatur. Mungkin Bapak sudah lihat beberapa travel yang lain, bumi-bumi kok hilang. Kan banyak. Di Makassar ada 2 perusahaan seperti itu. Di Jakarta mungkin ada berapa. Yang tadinya sudah bumi luar biasa, akhirnya apa? Hilang. Kenapa? Karena manajemen keuangannya kurang. Uangnya mana dipakai membangun. Betul kan? Betul. Membangun sesuatu, membeli sesuatu, dipakai uang jamaah. Jamaah mau berangkat, tidak bisa berangkat, sudah ubah. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena usahanya hanya satu, hanya usaha travel. Dan kita tahu bisnis travel untungnya berapa? Paling tinggi untungnya itu 1 juta sampai 1.500.000. Itu paling tinggi. Dan itu resikonya banyak. Kalau Anda pernah pemain berbisnis travel pasti Anda tahu. Kita mau untung besar, tidak mungkin karena persaingannya di luar sana luar biasa. Kalau itu uang kita pakai untuk membangun, tinggal waktunya Anda tutup. Siap, luar biasa. Pasti. Nah, alhamdulillah, Biota mempunyai 3 perusahaan yang membackup. Contoh, perusahaan pupuk kita yang sudah berdiri sekarang ini, itu aset-aset kantor yang dibeli semua itu dari pupuk, bukan dari uang travel. Kenapa? Karena kita tahu kalau uang travel dipakai pasti hancur. Makanya aset-aset yang kita beli semua itu dari pupuk. Karena di pupuk itu luar biasa. Kita bisa main proyek. Tahun kemarin saya masih dapat proyek kurang lebih 50 miliar. Alhamdulillah. Jadi inilah aset-aset kita. Tahun ini juga insya Allah sudah mulai kelihatan. Sudah ada beberapa daerah-daerah janji sampai 10 miliar, 20 miliar ini sudah berada. Kenapa? Karena Biota itu bisa main proyek. Karena semua produk pertanian itu sudah katalog. Masya Allah, luar biasa. Jadi Anda bisa menjual ke pemerintah, menjual ke perusahaan, menjual dengan konsep kemitraan, ada. Dan di situ sumber dananya luar biasa. Itu. Terus yang kedua, sistemnya, Biota Indonesia Sejahtera. Sistemnya itulah yang akan nanti membiayai operasional perusahaan. Seperti apa? Seperti gaji. Itu dari sistem. Makan gratis. Itu dari sistem. Perjalanan pertemuan seperti ini, itu dari sistem semua. Itu kita alokasikan ke situ semua. Itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, Biota Wisata fokus untuk memberangkatkan jemaah. Makanya disitulah sehingga
darah jamaah bisa lebih aman. Jadi kita tidak campur-campur. Jadi biota itu 3 kewenangannya berjalan. Nah itu ya, sengaja saya buka ini supaya Bapak bisa memberikan masukan kepada saya. Apakah ini sudah benar atau tidak? Siap. Ya, Luar biasa. dan insya Allah bisnis ini kita akan jadikan bisnis terbesar di Indonesia. Amin. Kenapa yang saya yakin begitu? Karena di mana-mana yang saya tawarkan konsep ini semua menerima dengan baik. Maupun dari pemerintah, maupun dari ustaz, maupun dari petani, maupun yang semua luar biasa. Pak, luar biasa ini konsepnya. Apa? Salah satu contoh, gerakan peningkatan perekonomian menuju Baitullah. Itu tidak ada di tempat lain, hanya di biota. Luar biasa. Tidak ada lagi mengatakan, itu kan petani. Kita ada konsep kan satu. Solusi mudah menunaikan ibadah umroh dan haji lewat biota. Artinya kita berikan solusi. Makanya kita itu punya ada 5 cara. Makanya Bapak Ibu kalau mau dikenal, buatlah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalau berbeda yang lain, insya Allah ada dikenal. Biota muncul berbeda dengan yang lain. Karena pasar-pasar biota bukan pasar-pasar di tempat-tempat umum. Pasar-pasarnya lebih luas. Itulah gambarannya. Ya, inilah perusahaan. Terus apa lagi? Kita melihat yang kedua, yaitu dari produk. Jadi, Bapak Ibu, kalau mau sukses suatu usaha dan jangka panjang, lihat produknya. Produknya itu apakah kebutuhan, artinya dibutuhkan kebutuhan dari semua orang. Kalau hanya dibutuhkan hanya tertentu orang kaya saja ya susah. Karena berapa sih orang kaya di Indonesia? Tapi apakah perusahaan itu produk itu dibutuhkan semua orang? River. Yang kedua, peluang pasarnya. Peluang pasarnya artinya bagaimana jangka panjangnya? Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun? Nah, biota itu kita punya 2 usaha, umroh dan haji. Ini kalau Bapak Ibu melihat peluang pasarnya bagaimana? Luar biasa. Di sini saja kita lihat berdasarkan statistik 2004 penduduk Indonesia 269 juta, yang mana sekitar 87% Muslim. Jadi ada sekitar 290 juta jiwa yang Muslim. Sedangkan yang berangkat umroh dalam 1 tahun hanya 1,8 juta. Berarti hanya sekitar 1% yang berangkat umroh dari penduduk Indonesia. Berarti ada 99% pasar kita ini yang bisa kita ajak. Kenapa? Karena biota itu lahir kepada orang-orang yang mau berangkat umroh tapi terkendala dengan dana. Itulah pasar biota. Kalau tidak pada umumnya, dia hanya memberangkatkan orang yang sudah siap dananya. Yang hanya 1%. Biota 90%, 99% itulah pasar itu akan luas sekali. Nah, di mana 80% orang baru berangkat umroh, sedangkan 20% yang selalu berulang-ulang tiap tahun. Jadi, orang umroh itu bukan orang baru semua. Ada 20% di situ yang setiap tahunnya berangkat. Itu ada 20%. Inilah statistik yang saya pakai. Makanya saya katakan bisnis umroh sangat besar sekali. Tinggal Anda mau seperti apa. Itu dari segi umroh. Dari segi pertanian kita hitung juga. Dari segi pertanian jumlah lahan persawahan yang produktif sekitar 7.400.000 hektar. Sedangkan perkebunan sekitar 18 juta. Kalau kita totalkan sekitar 25 juta hektar. Dan ini semua membutuhkan pupuk. Coba bayangkan, misalkan kebutuhan pupuk dalam 1 hektar 2 juta per hektar. Jadi, maka kebutuhan pupuk 1 kali pemupukan mencapai 50 triliun. Coba kalau 2 kali pemupukan menjadi bisa mendapatkan 100 triliun. Jadi, uang pupuk yang beredar di Indonesia setiap tahunnya itu minimal 100 triliun. Kira-kira banyak uang itu? Banyak. Banyak sekali.
Inilah yang kita perlukan sebenarnya. Jadi kalau Bapak bermain di suatu bisnis yang uang beredarnya banyak, Anda akan kaya. Anda mau kaya? Kaya. Bermainlah ke usaha yang uang yang beredar itu banyak. Jangan bermain yang uangnya hanya 1 miliar, 2 miliar, Anda tidak bisa kaya. Tetapi kalau Anda mau kaya, bermainlah di uang yang beredar. Coba 100 triliun uang yang setiap tahun itu harus kita perebutkan. Disitulah kita bermain uang. Ada pupuk kimia, ada pupuk organik. Pupuk kimia ini masih mendominasi sekitar 80-90% dia ambil di situ. Organik masih sekitar 10-20%. Di sini kita harus geser ini kimia, larinya ke organik supaya pasar kita lebih banyak. Makanya kita butuh persatuan, kita butuh jaringan yang besar untuk membumingkan ini. Setuju? Setuju. Oke. Inilah produk. Sekarang yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga adalah sistem pemasaran. Ini juga perlu. Biar bagus perusahaannya, bagus produknya, tetapi kalau sistem pemasarannya susah dijalankan, susah dapat uang. Betul kan? Betul. Kita lihat. Sistem pemasaran yang harus Anda cari adalah yang mudah dijalankan. Nah, Bapak Ibu yang pernah menjalankan jaringan, kira-kira yang paling mudah yang mana? Bineri, matahari, atau yang lain? Bineri. Pasti semua adalah bineri. Kenapa? Karena saya sudah rasakan bineri itu bagusnya cepat dapat uang dan mudah dijalankan. Bayangkan bonus sponsor biasanya kalau kita dibaik di matahari susah dapatkan uang langsung milik jutaan dalam 1 hari. Tapi kalau di bineri Anda bisa dapat. Contoh, ini salah satu juga kita juga sampaikan kepada saingan bisnis kita di luar sana. Di Biota itu bonus sponsornya besar sekali. Itu yang pertama. Kita lanjut dulu ini. Yang kedua, sistem pemasaran yang bagus adalah agen tidak dirugikan walaupun tidak aktif. Kampanye di tempat lain itu, gara-gara saya ini rugi. Kenapa? Karena dia tidak aktif. Kan begitu? Nah, kalau ini yang dua ini, 1 dan 2 ini Anda lakukan, insya Allah apa yang Anda tawarkan orang pasti tertarik. Nah, kita lihat sistem Biota. Sistem Biota perpaduan antara DP umroh dengan omset. Ini yang jarang di tempat lain. Ada DP umrohnya, ada omsetnya. Yang kedua, penghasilan agen bisa diperoleh dari berapa bentuk? Bisa dapat dari sistem, bisa dari profesionalnya, bisa dapat dari kemitraannya, bisa dapat dari proyeknya. Jadi satu kali Anda bergabung, 3 peluang usaha yang Anda bisa lakukan. Itulah Biota. Dan ini jarang terjadi di bisnis lain. Makanya Pak Harun mengatakan ini konsep pertama di dunia. Apa itu? SKKB. Kan kalau kita mengatakan multi level itu sudah umum kan? Iya benar. Apalagi orang yang trauma di multi level, begini lagi. Tapi kita ganti. Jangan bilang multi level. Tapi kita ganti dengan apa? SKKB. Sistem keagenan dan kemitraan Biota. Itu lebih bagus. Lebih penasaran orang. Karena saya coba itu, orang lebih ini dibayar, ini baru. Walaupun salahnya hampir mirip, tapi memang kita dalam situ beda. Kenapa? Coba di multi level ada proyeknya kan? Tidak ada. Ada kemitraannya kan? Tidak ada. Di Biota sudah lengkap. Anda bermain proyek bisa masuk. Anda mau main kemitraan petani bisa masuk. Bisa operasional karena umroh itu tidak boleh di multi level kan? Makanya dia dalam bentuk konvensional, sistemnya beda. Makanya Biota itu 2 punya sistem. Nah, plan A, ini plan A. Kita lihat apa tujuannya plan A sebenarnya sebuah. Tujuan plan A sebuah adalah menciptakan posisi reward bertujuan untuk membentuk leader supaya bisnisnya kuat. Reward yang diberikan tujuannya itu
banyak orang atau teman-teman mengusulkan kepada saya, Pak, bisakah itu reward itu, misalnya kan untuk silver itu kan 25 kiri, 25 kanan. Bisakah kalau untuk eksekutif jangan 3 silver kiri, 3 silver kanan, kita gabungkan saja 75 kiri, 75 kanan. Saya katakan bukan itu yang saya maksud, bukan itu yang saya inginkan. Saya mau membentuk suatu leader yang kuat. Kalau itu tidak kuat, orang bisa tembak. Bisa saja banyak jaringannya dia susun saja, yang penting 70 kiri 70 kanan, tapi tidak ada jalan. Mau seperti itu kan? Tidak. Kita mau posisi pada uangnya. Jangan sudah posisi gerong tapi tidak ada uangnya. Makanya di BOT itu untuk naik posisi susah. Tapi kalau Anda sudah mencari posisi itu, uang Anda tiap hari ada. Itulah BOT itu tidak secepat itu langsung posisinya. Bayangkan tertinggi kita baru manajer, tertinggi di Indonesia baru manajer. Kenapa? Karena untuk posisi itu memang kita harus membentuk leader. Kita tidak mau seperti yang lain posisinya tinggi tapi uang tidak ada. Mau seperti itu kan? Tidak mau. Tidak mau kan? Kita mau posisi itu memang banyak uang. Nah itulah tujuan kita. Terus yang kedua, plan B. Plan B ini pencapaian lewat berdasarkan omset. Jadi plan B ini pencapaian lewat berdasarkan omsetnya, bukan berdasarkan posisi. Bisa saja Bapak posisi silver, Anda sudah dapat mobil dan yang lainnya. Karena di sini Anda bisa tembak proyek. Bisa Anda tembak dari proyek, dari kemitraan bisa. Karena yang dihitung adalah omset. Jadi kalau ada teman-teman yang mengejar hanya sekedar uang untuk mendapatkan suruh main di plan B, Anda bisa tembak. Bisa saja Anda dapat 1 miliar, satu orang belanja 1 miliar sini, 1 miliar sini, Anda sudah dapat mobil. Itu di plan B. Jadi kita luar tetap biasa kepada orang. Jadi kalau Anda mau cepat dapat uang, tidak perlu posisi main di plan B. Karena plan B itu bisa ditembak. Karena tergantung omsetnya. Nah itulah di reward plan B. Jelas? Jelas. Ayat. Itulah yang ketiga. Maka Bapak Ibu bermainlah di situ. Tinggal 10 menit saja. Nah, yang keempat, faktor keempat kesuksesan Anda adalah pengembangan diri. Walaupun bagus pertama itu perusahaannya, produknya bagus, sistemnya bagus, kalau Anda tidak mengembangkan diri, tidak bisa Anda sukses juga. Karena tergantung diri Anda. Maka itu kita buat namanya BIOT Academy yang memberikan suatu edukasi, memberikan suatu sistem yang bisa kita sukses cepat. Jangan bikin sisi sendiri. Banyak juga orang mau sukses tapi bikin juga sisinya sendiri. Akhirnya apa? Tidak sukses sampai sekarang. Nah, itu ya. luar biasa. Nah, apa dalam BIOT ini adalah pertemuan dan training. Jadi Bapak Ibu, kalau memang masih baru di posisi ini, ikuti saja pertemuannya, trainingnya di situ. Belajar sampai dapat uang. Tapi kalau Anda sudah jago, ya tinggal Anda ajari kepada anggotanya karena bisnis ini dari bisnis duplikasi. Baca buku dan yang lain, jadi tetap kita harus lakukan itu. Jadi itulah 4 sebenarnya bisa membuat orang sukses dan jangka panjang. Ya. Nah, di sini saya sedikit bahas potensi penghasilan. Potensi penghasilan Bapak Ibu kan datang ke sini karena ingin melihat potensi penghasilannya di otak. Betul? Betul. Nah, kita lihat. Potensi penghasilan di BIOT itu ada namanya plan A. Di plan A itu ada 10 jenis penghasilan. Berapa? 10. Dari 10 penghasilan itu ada 1 bonus yang membuat Anda bisa pastikan dan pensiun. Kira-kira bonus apa itu? Reward. Peringkat. Apa? Reward. Apa? Royalti. Royalti setelah dapat belum tentu Anda merasakan pensiun yang luar biasa. Ada 1. Apa itu? Inilah bonus jariah. Sebenarnya yang menarik di plan B itu adalah bonus jariah.
bukan reward. Reward itu nomor 2 kan susah Anda dapatkan nomor 2. Tetapi yang bisa Anda membuat luar biasa adalah bonus kerja. Ini yang membuat bersyukur. Contoh, kita menjalankan bisnis ini dengan komitmen kalau mau sukses cari 2 orang, betul? Karena kiri dan kanan. Kalau lebih itu sunnah, wajib 2. Kan begitu? Karena kiri dan kanan ini binary. Kiri dan kanan kalau mau sukses cari 2 orang, kiri dan kanan. Dan itu terduplikasi kepada setiap orang. Setiap orang melakukan begitu yang sama, duplikasi. Artinya kalau Anda mau sukses cari 2 orang mas dalam 1 bulan. Contoh ini potensinya, contoh kiri dan kanan. Bulan pertama 1, berarti ini kita ambil yang terendah, yaitu master. Bulan kedua ada 2, bulan ketiga ada 3. Ini Anda tidak kerja ini, hanya 1 kali kerja, tapi Anda duplikasikan dari 2. Bulan ketiga, bulan keempat sudah dapat berapa? 800.000. Bulan kelima sudah dapat 1,6. Bulan ke-6 sudah dapat 3,2. Ini naik terus penghasilan dari bulan ke bulan. Dan di bulan ke-7 sudah 6.400.000 per bulan. Dan bulan ke-8 sudah dapat 12 juta per bulan. Dan di bulan ke-9 Anda dapat 25 juta 1 bulan. Dan di bulan ke-10 Anda sudah dapat 51 juta per bulan. Dan bulan 11 Anda dapat 100 juta. Di bulan ke-12 sudah bisa dapat dalam 1 bulan mencapai 200 juta. Luar biasa. Ini hanya duplikasi 2. Bagaimana kalau bisa mengajar lebih banyak, kan begitu? Nah. Hanya 2. Jadi kerja Anda di sistem cari 2. Setelah itu ajarkan ke bawah 2 cari 2. Itu kan binary. Dan kalau ini terjadi duplikasi maksimal dalam jangka 12 bulan atau setahun kemudian, dan sekarang Anda sudah bisa mengantongi 200 juta per bulan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sudah penghasilan per bulan 200 juta, kira-kira sudah bisa umroh gratis kan? Sudah. Bukan lagi umroh gratis, umroh 1 keluarga. Bisa, bina. Iya benar. Inilah namanya kekuatan duplikasi. Makanya Bapak Ibu jangan pelit mengajar kepada anggota. Ajarkan semua yang ada dilakukan supaya dia juga dilakukan. Inilah plan A menurut saya di plan A yang paling menarik. Kalau saya tidak tahu kalau ada. Kalau menurut saya yang membuat sistemnya ini yang luar biasa. Nah, kita lihat potensi penghasilan di plan B. Ini plan B. Iya. Yang tadi saya janjikan, pencarian lewat mudah dan potensinya penghasilannya besar tanpa melalui jenjang prestasi. Ini tidak perlu jenjang prestasi. Walaupun Anda silver, Anda bisa dapatkan mobil. Kenapa? Karena tergantung omset, tidak melihat prestasi Anda. Anda pakai itu silver, eksekutif, diamond tidak perlu. Yang penting berapa omset Anda kiri, berapa omset Anda kanan. Karena dihitung adalah omset. Itu. Kita lihat. Ini pesertanya cukup Anda belanja 1 poin. 1 poin itu berapa? Antara 2 sampai 5 juta itu mencukupkan 1 poin untuk syarat untuk masuk di plan B. Dan plan B ini berbelanja dengan 2 cara. Dulu kan sebelum bulan tahun saya katakan plan B ini masa aktifnya 6 bulan. Banyak orang lupa, bahaya 6 bulan. Habis deh. Akhirnya semua itu setelah ulang tahun ini saya putuskan plan B itu tidak ada masa waktunya. Masya Allah, luar biasa. Mantap. Mantap di plan B ini, Mas. Anda semua bisa dapatkan plan B karena sudah hilangkan itu masalah. Punya mobil semua dihantar. Iya. Nah, untuk mendapatkan untuk plan B, mengartikan plan B itu ada 2 cara. Pertama dengan belanja langsung. Jadi kalau ada uang, ada produk kan belanja langsung, cukup 3 juta sampai 5 juta 1 poin sudah aktif. Itu bagi Bapak Ibu yang suka menjual atau suka belanja produk, memakai sendiri atau menjual sendiri. Tetapi seandainya Anda tidak lakukan ini
kita perlakukan yang kedua. Pemotongan bonus 20% kita berikan setelah mencapai 1 poin. Oh. Nah, misalnya sekarang, kan kalau Anda masih baru, kan dipotong 20% untuk autosave. Betul nggak? Ya. Sampai mencapai 1 juta. Setelah 1 juta, kalau Anda belum aktif plan B-nya, dilanjutkan pemotongan lagi 20% untuk pembelanjaan di plan B. Tetapi terakumulasi nanti itu apakah 100.000, 200.000 dari uang itu Anda bisa pakai untuk belanja produk. Kalau autosave kan tidak bisa belanja produk. Masuk dulu. Tetapi ini dipotong untuk Anda pakai untuk belanja produk. Balik lagi ya. Anda bisa belanja supaya tercapai 1 poin. Itulah yang terkait. Kira-kira menarik nggak? Menarik. Kenapa? Karena cari jemaah saja kan barang orang tuh cari jemaah tidak pernah pikirkan jual produk. Kan banyak juga orang pikirannya cari jemaah terus. Tidak pernah pikirkan Produk. Sehingga dia tidak bisa dapat plan B. Maka itulah kita potong 20% dari bonus Anda itu dipakai untuk belanja supaya Anda juga dapat plan B-nya. Kenapa kita berikan begitu? Karena potensi penghasilan di plan B itu sangat besar. Kita lihat. Itu dari itu berpeluang mendapatkan 1 poin. 1 poin Anda bisa dapatkan 720 juta. 1 poin doang ya. Jadi Anda 1 poin saja. Berapa 1 poin? 3 juta. 5 juta. 5 juta Anda belanja produk yang ada di juta, Anda sudah terkumpul 1 poin. Anda sudah berhak mendapatkan 720 juta. Bagaimana kalau mau tambah? Oh, saya 10 poin, berarti dikasih 10, berarti dapat 7 miliar. Semakin banyak Anda belanja, semakin banyak juga dapatnya. Karena ini tidak dibatasi. Ada skema. Bisa 1 poin, 2 poin, 10 poin. Kalau misalnya saya mau belanja 10 poin, tidak ada masalah. Berarti peluang penghasilan Anda 7 miliar. Luar biasa kan? Luar biasa. Inilah bisnis yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu proses pupuk besar sekali. Berapa omsetnya per tahun? 10 triliun. 100 triliun. 100 triliun. Main pupuk saja. Siap. Main pupuk Anda bisa kaya raya di sini. Amin. Ya. Nah, ini saya menunjukkan salah satu contoh perubahan ini produknya ya. Ini ada poin-poin, ada eksekutor, ada konsumen, jadi sudah dibagi. Poin-poin setiap produk itu ada Harganya. 14 produk sekarang, itu semua ada poinnya. Dan itu diakumulasikan untuk mendapatkan 1 poin. Ya. Nah sekarang reward kami kendaraan yang tadinya ini 50 kanan dapat motor, 350 dapat ini akumulasi Iya, untuk akumulasi. PB. 125 dapat 75 juta. Jadi 1 poin berpeluang dapatkan 720 juta secara bertahap. Oh, 20 poin. Nah di sini Anda mau bermain di PMB tidak mutlak harus Anda masuk master. Bisa dengan basic Anda sudah bisa aktifkan PMB Anda dengan cara belanja produk. Kan bisa jadi terjadi begitu, ya? Siap. Itu. Nah kita lihat penggabungan. Banyak orang bertanya, Pak, ini ada kan plan B, ada juga plan A. Ini beda sistem nggak? Beda jaringan nggak? Kan banyak bertanya begitu. Ada plan B, ada plan A. Ini berpisah jaringan nggak? Kan banyak bertanya begitu. Nah, benar. Banyak dapat begitu juga. Iya. Bertanya begitu. Iya. Karena ada 2 plan B, berarti berpisah konsep. Iya. Dua biasanya biota hanya 2 plan tapi hanya 1 jaringan. Tepuk tangan dong. Kita lihat kalau ini plan A dan plan B bersama jalan. Kita lihat dalam 1 tahun. Misalnya bulan pertama seperti tadi, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, berarti Anda sudah dapat di plan B-nya 20 juta.
Masya Allah. Sedangkan di plan A-nya dapatnya 6 juta per bulan. Kalau proses itu jalan, ya, dan semua langsung mengaktifkan. Jadi Walaupun di nggak plan belanja. A Anda dapat 6 juta 400 per bulan. Di plan B sudah dapat langsung 20 juta. Itu. Berlanjut lagi, bulan 8 kan berlanjut terus. Ini harus tanya. Berarti bulan 8 Anda dapat 12 juta. Bulan 9 dapatkan 25 juta satu bulan. Di bulan ke-10 Anda tembus lagi lewat kedua di plan B, dapat 200 juta. Sedangkan bonus bulanan Anda sudah mendapatkan 51 juta. Dan ini tidak berhenti sampai sini, lanjut terus. Berarti di bulan 11 tembus lagi yang kedua. Anda akan mendapatkan 500 juta dan penghasilan Anda sudah 120 juta. Dan di bulan ke-12 Anda sudah dapat royalti dari perusahaan di plan A, plan B, sedangkan bonusnya ada di plan A itu berlanjut terus, tidak berhenti sampai situ. Dan dapat terus berlanjut, terus menerus. Nah, ini mungkin Bapak Ibu perlu Anda bayangkan. Mungkin sekarang Anda masih 2. Kan Bapak datang ke sini 2 orang, betul kan? Satu kiri, satu kanan, dapat 1. Tidak menutup kemungkinan kalau Anda lakukan duplikasi 1 tahun kemudian akan terjadi seperti ini. Amin. Anda akan mendapatkan di plan B dapat berapa? 700 juta dan masuk 5% royalti omset. Jadi langsung masuk di situ. Sedangkan di plan A lanjut terus penghasilannya. Mungkin Anda berpikir, betul kan? Anggaplah 1 tahun tidak tercapai 1%. Anggaplah 1% saja tercapai. Dan luar biasa. Dan inilah akan Anda dapatkan kalau Anda serius di video. Luar biasa. Selanjutnya saya mau sedikit memberikan kunci kesuksesan terakhir dari saya. Ini sudah terakhir. Kesuksesan tidak datang kepada kita. Kita lah yang harus mengerjakannya dengan cara kerja keras dan ketekunan. Jadi ingat, kesuksesan itu tidak datang sendirinya kepada Anda, tapi Anda sendiri yang harus kerja keras. Yang kedua, keberhasilan tidak dilihat dari berapa cepat kita mencapainya, tetapi dari seberapa konsisten Anda mempertahankan dalam proses itu. Banyak orang baru kenal sedikit hilang, mengeluh. Itu bukan Anda sukses. Kan menjalankan bisnis ini selalu ada masalah, betul kan? Betul. Jadi kalau Anda sudah lakukan itu jangan langsung tinggalkan. Masalah itu adalah tantangan untuk Anda sukses. Karena orang yang gagal adalah orang yang tidak bangkit setelah jatuh. Banyak teman-teman saya hanya gara-gara bonus jamaahnya itu di Makassar, hanya bonus jamaahnya itu pembagiannya antara leader dengan AG yang 1 juta itu kecewa. Sedikit sekali impiannya. Hanya gara-gara karena dia sudah leader dapat 1 juta, AG-nya dapat 2 juta. Kebetulan AG-nya ini dia kejar untuk jadi leader, mencapai silver, langsung dapat 3 juta. Dia kecewa. Orang mau sukses, dia kecewa. Ini yang sampai terjadi di sini. Di Makassar ada terjadi seperti ini. Dia keluar dari Jota gara-gara kecewa dengan downline-nya. Karena downline itu mengajar silver. Dia hanya impinya 1 juta. Kan begitu di Jota, ya? Terutama lagi, keberhasilan datang kepada Anda. Nah, keberhasilan datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah meskipun dalam keadaan sangat sulit. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan yang luar biasa, berarti
keberhasilan Anda bisa sukses. Karena semakin sulit berarti keberhasilan sudah dekat. Takbir. Apa yang seperti itu? Luar biasa. Setelah mendapatkan kesulitan, lari. Sebenarnya disitulah untuk kesuksesan. Betul? Nah, itulah informasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.